Saya akan presentasikan dengan sebisa mungkin kepada tuan rumah. Saya mohon maaf yang sangat besar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi Ibri. Ya, ini kemarin saya kirim dua. Eh, yang satu pendidikan, yang satu itu judulnya The Rise of Nusantara Islam, Soft Power, Geopolitik, and Global Humanistic Ethic. Entah yang mana yang lolos ini. Nah, saking rajinnya ini. Ya, nah ini berangkat di mana dalam konteks global agama ini khususnya agama Islam itu sering tergerus dengan politik, terlebih dari geopolitik yang tiap daerah itu dengan menyatakan bahwasanya agama itu dijadikan sebagai alat politik. Bahkan di berbagai daerah, khususnya di Indonesia sendiri, agama itu juga dijadikan sebagai alat pemicu konflik. Tidak dapat dipungkiri juga kan, banyak di daerah Indonesia menjadikan agama sebagai senjata. Nah, dan itu menimbulkan kepada krisis kemanusiaan yang asalnya agama itu mengajarkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada sesama, malah itu yang menjadi sebaliknya. Nah, daripada itu, bentar-bentar. Nah, daripada itu, narasi Islam yang global itu terlalu majemuk. Sehingga penting Islam itu katanya di dalam Qawaid Fit la yungkaru tawayyurul ahkam bitawayyuril azman wal amkan. Hukum itu ikut kepada tempat dan waktu di mana itu berada. Dan juga ada kaidah fikih yang begitu masyhur, al adatu muhakkamah, di mana hukum itu menghukumi, adat di dalam hukum itu menghukumi. Nah, nah, fokusnya bagaimana negara Indonesia sebagai negara muslim terbesar nomor 2 di dunia dengan historis yang begitu panjang itu mampu untuk mengenalkan konsep serta praktik keislaman dengan akulturasi, moderasi budaya dan etika sosial tanpa dengan mendominasi politik dan kekerasan secara simbolik, tanpa adanya bom bunuh diri, tanpa adanya kekerasan di mana-mana. Nah, celah dari penelitian ini, kenapa kok saya mengambil penelitian ini? Kendati pun banyak orang yang telah menulis hal yang demikian sama. Nah, hmm. Islam di Nusantara banyak dikaji dari teologi, budaya, sosial keagamaan dan kajian terdahulu itu menggunakan sebagai instrumen soft power atau instrumen yang lemah, aktor geopolitik yang normatif. Nah, sehingga saya ingin memunculkan bagaimana Islam yang ada di Indonesia, Islam Nusantara itu dikenalkan sebagai diplomasi politik atau diplomasi budaya tanpa menggerus adanya nilai-nilai Islam dan menjadikan itu sebagai konflik semata. Nah, ini menggunakan kualitatif, konseptual, analitis, di mana saya cenderung menggunakan penelitian pustaka dengan mentelaah berbagai sumber, khususnya dari buku-buku, kemudian dari berita-berita yang ada, untuk mewujudkan implikasi strategi Islam Nusantara yang kompleks di dalam dunia global, agar di Indonesia itu dijadikan kutub perdamaian dengan agama Islam. Di mana saya menggunakan 3 tahapan, yaitu yang pertama pemetaan konseptual, di mana Islam Nusantara ini dijadikan sebagai identitas normatif dan kultural. Kedua, itu sebagai pembacaan kritis. Apa sih peran Indonesia di kekuasaan global dan diplomasi nilai yang dimulai dari Indonesia kemudian ke tingkat dunia. Dan yang ketiga adalah sintesis etis, di mana akan dipetakan apa kontribusi terhadap nilai etika kemanusiaan global ini. Dan di sini saya mendapatkan 2 hasil utama di hasil dan pembahasan. Di hasil yang pertama, Indonesia Islam Nusantara itu dapat dijadikan soft power atau dapat dijadikan sebagai diplomasi budaya. Hasil dari penelitian saya bahwasannya Islam Nusantara itu adalah soft power yang begitu efektif. Bagaimana tidak efektif? Mengikuti dawuhnya Gus Dur itu, kalau kita itu tidak
saudara sekandung, maka kita adalah saudara sekemanusiaan. Jikalau kita tidak saudara, mohon maaf, kita adalah saudara se-Indonesia. Kalau kita tidak saudara se-Indonesia, maka kita adalah saudara yang seiman, se-Islam. Dan jika kita tidak saudara seiman dan se-Islam, maka itu kita saudara sebagai manusia. Nah ini dari dawuh tersebut itu memperkuat bahwasannya Islam di Indonesia itu memiliki citra dan posisi kuat sebagai panggung perdamaian global. Nilai moderasi, nilai toleransi, dan keterbukaan budaya di Islam Indonesia ini begitu melekat, di mana Islam Indonesia itu tidak sekedar bergamis layaknya orang Arab, akan tetapi akulturasi budaya dari Islam Nusantara itu mengikuti terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Layaknya Azumi Azra dalam bukunya, pesantren itu mengikuti terhadap kultur budayanya. Nah, kemudian di section yang kedua, implikasi geopolitik dan kontribusi di etika sosial global mengungkapkan bahwasannya Islam Nusantara memiliki geopolitik yang signifikan, menjadi jembatan peradaban dan juga disposisikan sebagai aktor mediatif yang mampu menghubungkan dunia Islam, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Saya juga meneliti dari sejarah dulu ketika, mohon maaf, Wahabi itu hampir menguasai Mekah dan mau menghancurkan kuburannya Nabi Muhammad. Nah, peran ulama Indonesia itu untuk mendamaikan hal tersebut itu sangat kuat, di mana komunitas internasional juga mengakui terhadap peranan Indonesia. Dalam hal ini saya mencantumkan terhadap peranan Nahdlatul Ulama. Sebentar, ada udur, bentar.